Ginting, sudah 2 tahun aku tidak memenangkan kejuaraan, tidak bisakah kita merayakannya? Mengaum, teknik bola ginting masih dominan, poin yang didapatnya semuanya merupakan poin aktif, dan sebagian besar poin yang dihilangkan adalah kesalahannya sendiri. Momota menangis dan pingsan di toilet, Ginting menjadi segar kembali dan menjadi juara. 2 tahun Ginting akhirnya bisa memenangkan kompetisi terbuka. Ginting mulai pulih dari stasiun Asia Tenggara dan orang-orang yang benar-benar bingung sebelumnya menipu. Ginting adalah idola berkualitas tinggi dari asosiasi asing, kan? 1. Dia bermain dengan kerendahan hati, terlihat seperti karakter yang baik, dan memiliki sedikit bahan hitam. 2. Permainannya keluar semua, tawa Ginting bukan tawa jahat Jonathan dan ejekan. 3. Tinggi Ginting secara objektif kurang beruntung. Saya tidak bisa melupakan bagaimana dia menangis di pelukan pelatih setelah kalah di paruh pertama tahun ini. Singkatnya, dia dalam kondisi yang baik di paruh kedua tahun ini, dan dia mencoba untuk berubah. Saya juga sangat menyukai pemain asing ini, dan berharap bisa memenangkan kejuaraan besok. Aliran kecepatan ditambah aliran teknis, ketika keadaan baik, permainan enak dipandang. Patut dipuji juga bahwa Ginting semakin berani melawan Axelsen. Dari 2 pertandingan di All England hingga 3 pertandingan terakhir yang kalah, Ginting juga terus menantang dirinya sendiri, itulah sebabnya saya mengaguminya. Ginting dan Nara bertarung habis-habisan. Selamat kepada Ginting Senior Open untuk mahkota kelima, dan karirnya telah mencapai ketinggian yang baru. Tidak ada seorang pun tunggal putra China yang saat ini berada di 10 besar. Seberapa kuat Ginting saat dia yang terkuat? Saya belum pernah memperhatikannya sebelumnya, hanya tahu bahwa dia mengalami penurunan beberapa waktu lalu. Faktanya, dia selalu menjadi pisau saraf. Ketika dia yang terkuat, tingkat kemenangannya tidak jauh lebih tinggi dari sekarang. Waktu terkuat adalah ketika semua orang kalah dari Momota pada tahun 2018. Dia memenangkan 2 kemenangan berturut-turut melawan Momota dan menang kejuaraan China terbuka. Bahkan di tahun 2018 ini, saat Ginting menampilkan performa terbaiknya, siapapun bisa kalah seperti sekarang, tapi tidak akan berlebihan seperti di awal tahun ini. Satu-satunya pemain yang bisa memberi banyak tekanan pada Momota saat itu. Ginting hanyalah dewa kompetisi publik Tiongkok. Tampaknya Momota memenangkannya sekali di final, dan setiap kali dia mengalahkan semua master. Saya benar-benar tidak menyalahkan Zheng Yu dan Zhang Xuxian. Rahayu Fadia, lawannya adalah ganda putra. Lengannya lebih tebal daripada kakiku. Rahayu, apakah kamu sopan? Take off dan kill Rahayu terlalu kuat, dan bahkan pada langkah itu aku melihat sedikit bayangan Watanabe. Tapi Zheng Yu juga bagus. Dia membunuh dengan cepat, tajam, mencetak banyak gol secara langsung. Kami tidak kekurangan dalam menyerang, tetapi kurang dalam penguasaan dan pertahanan. Rahayu melompat dan membunuh terlalu keras, dan bahkan pada kecepatan itu saya melihat sedikit bayangan Watanabe. Tapi Zheng Yu juga bagus. Dia membunuh dengan cepat, tajam, dan mencetak banyak gol secara langsung. Kami tidak kekurangan dalam menyerang, tetapi kurang dalam penguasaan dan pertahanan. Offense-nya juga kurang, yang kurang bukan smashing bolanya, tapi peluang smash-nya. Pelanggaran organisasi Kosin tidak sebanding dengan kambing dan mortal, selama pelanggaran organisasi dan Leti bisa berada di level yang sama, mungkin saja kalah hari ini dengan tarikan ganda. Diperkirakan hanya sedikit orang yang menonton ganda putri kemarin, dan Salat Mering dapat menciptakan banyak niat membunuh. Apakah Anda memperhatikan Rahayu? Dia benar-benar sopan dan umum. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan pasangannya, dia selalu mendorongnya dengan rendah hati. Dengan senyum di wajahnya, dia mengambil bola untuk lawan dan tidak memberikannya pada tempatnya. Dia juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Benar-benar tidak buruk. Benar, Master senyum palsu. Sangat menyenangkan untuk bersikap sopan. Ketika bersama Poli sebelumnya, saya sangat memperhatikan Poli. Ya, senang memiliki rekan setim seperti itu. Ya, Zhang Zheng juga sangat baik. Tetapi dia selalu terlihat serius, dan Rahayu selalu tersenyum, yang jarang, dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Gaya Poli yang sama mendorong senyum rekan satu tim. Ya, di usia 24 tahun, dia sudah mulai membawa orang baru. Mari kita sebarkan
Bisakah gadis baru itu bersyukur? Dia akan membawa orang lain seperti ini di masa depan. Saya dulu menertawakannya seperti seorang pria yang bermain ganda putri, tetapi sekarang saya adalah seorang penggemar. Kemarin, saya melihat di altar bahwa Rahayu sangat keras ketika dia masih kecil. Talinya putus dan dia tidak punya uang untuk menebusnya. Dia membantu keluarga menjual sayuran sambil bermain sepak bola. Para pemain bulu tangkis di Asia Tenggara pada dasarnya adalah anak-anak kurang berada, karena bermain adalah cara yang baik bagi mereka untuk mengubah nasib mereka. Dan kita berbeda. Seperti Indonesia atau sepak bola nasional, diperkirakan banyak anak dari keluarga miskin yang dikirim berlatih dengan harapan bisa maju. Saya selalu lebih menyukai Rahayu. Ganda putri Indonesia, Jepang sungguh luar biasa. Akankah ganda putri menjadi mainstream di Indonesia ke depan? Dengan gaya permainan Jepang yang keras, akankah gaya rotasi ofensif dan defensif tradisional China dan Korea Selatan dihilangkan? Saya pribadi berpikir bahwa ganda putri lebih sedikit, dan siapa yang memiliki pengalaman senior di ganda putri untuk dianalisis. Ganda putri sudah berkembang menjadi ganda putra, siapa yang masih bergelantungan denganmu sekarang? Ganda putri masih akan menjadi mainstream di Jepang ke depan. Gaya permainan Indonesia tidak bisa dipentaskan. Hanya China dan Korea Selatan yang akan kalah dari Indonesia. Talenta ganda Indonesia melimpah. Bakat ganda putra Indonesia sedang meledak, tetapi tidak ada grup yang memiliki kekuatan absolut. Apakah tidak ada rasa malu di ganda putra China? Apa ini alasannya? Apa yang bisa saya katakan jika saya dikenakan 2 kali oleh 3 generasi ganda putra Indonesia? Kart terlemah dan terkecil di Indonesia tidak bisa menang, dan saya bisa memakai 2 per 1. Benar-benar jangan meremehkan karting. Sekarang kekuatan keseluruhan ganda putra Indonesia lebih tinggi dari China. Orang yang paling lemah tidak berarti mereka bisa mengalahkannya. Mengapa Indonesia bisa berlatih dengan baik dan kita tidak bisa? Kita tidak boleh kalah hanya karena mereka sangat bagus. Ini sepertinya menjadi masalah. Sepertinya saya masih merasa kasihan dengan kelompok ganda putra ini dan sesekali memuji mereka. Indonesia selalu menjadi tim yang kuat di ganda putra. Yang terlemah yang mereka mainkan tidak pernah lemah. Mau bagaimana lagi, kita seperti dikelilingi oleh ganda putra Indonesia. Jika pasangan ini gagal, maka kita bisa mengganti pasangan lain. Tingkat toleransi kesalahannya tinggi. Tapi saya benar-benar ingin bertanya kemana perginya pemain ganda putra Indonesia kita selama pertandingan Indonesia. Guoyu benar-benar dapat mempertimbangkan untuk menyewa pelatih Indonesia lagi pula. Tang Lao juga setengah Indonesia. Dia pernah membawakan tunggal putra dan ganda putra Guoyu yang luar biasa. Guoyu dapat mempertimbangkan untuk menyewa pelatih Indonesia, jika itu membantu. Fakta membuktikan bahwa dengan upaya tak henti-hentinya pelatih lokal Indonesia, ganda putra Indonesia telah kehilangan 3 medali Olimpiade di Olimpiade London, Rio, dan Tokyo. Setelah undangan, Olimpiade bahkan tidak memiliki kartu. Apakah staf pelatih tidak takut? Belajarlah dari kelebihan orang lain, setidaknya mereka memiliki sesuatu yang lebih baik dari kita. Piala Sudirman tahun depan juga sangat berbahaya. Ganda putra Indonesia kuat, ganda putri merupakan ancaman besar. Tunggal putra tidak tahu apakah Ginting dan Jonathan akan berdarah. Jika bertemu Indonesia, sangat berbahaya. Semua tergantung performa Van Chen dan Stone. Secara keseluruhan, itu masih menjadi keunggulan bulu nasional. Jika Mortal dapat berkonsentrasi, dia tidak akan takut pada Suangpu, dan si Yuki tidak akan takut pada Ginting Jonathan jika dia pulih dengan baik. Tunggal putri dan ganda campuran Indonesia gratis. Dan apakah Indonesia bisa mengalahkan Malaysia masih menjadi pertanyaan. Indonesia vs Malaysia, Indonesia mendominasi ganda putra dan ganda putri, terutama bergantung pada performa tunggal putra dan ganda campuran. Indonesia memiliki probabilitas tinggi untuk menang melawan Malaysia. Ginting dan A sangat tertahan di tunggal dan ganda Malaysia, tunggal putri dan ganda putri setengah pound, tetapi mereka juga berada di atas angin. Ganda campuran tergantung pada bagaimana Kiao Mei pulih. Tahun lalu, Malaysia mampu menang terutama karena Ginting, Minion Jordan semuanya busuk. Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan adalah rival utama. Kemenangan atau kekalahan mungkin tergantung pada ganda putri. Indonesia memiliki probabilitas tinggi untuk menang melawan Malaysia. Ginting dan A sangat tertahan di tunggal dan ganda Malaysia,
Tunggal putri dan ganda putri setengah pound, tetapi mereka juga berada di atas angin. Ganda campuran tergantung pada bagaimana Kiao Mei pulih. Tahun lalu, Malaysia mampu menang terutama karena ginting minion Jordan semuanya busuk.